Oke guys, setelah kemarin kita udah bahas itel P55 5G, sekarang di tangan saya ini udah ada itel P55 NFC. Jujur saya sebenarnya agak bingung ya, kenapa NFC-nya ini nggak ada di versi 5G-nya. Ini malah bela-belain bikin HP baru buat ngejejelin si NFC-nya ini. Belum lagi kamera selfie-nya yang udah model punch hole. Dan juga ada beberapa perbedaan lain yang akan kita bahas nanti di pertengahan video. Jadi langsung aja kita bahas guys. Sikat! Dari segi desain back covernya, jujur saya lebih senang desainnya itel P55 5G kemarin. Yang layout kameranya itu cuma atas bawah kayak gini ya. Berbeda dengan itel P55 NFC yang punya 3 buah boba dengan ukuran yang besar. Tapi nggak apa-apa, kalau soal desain ini mah sesuai selera aja guys. Build quality-nya juga udah sesuai dengan harganya ya. Ketahuan banget kalau back covernya ini dari polikarbonat. Cuma untungnya dia nggak nyeplak sidik jari ya. Jadi kalau misal kalian nggak seneng pakai silikon case bawaannya juga nggak masalah. Buat interface-nya sendiri di bagian kanan ada power button sekaligus fingerprint scanner. Terus ada volume button. Di atas nggak ada apa-apa. Di kiri ada SIM tray triple slot. Dan di bawah ada grill speaker, port USB-C, mikrofon, dan juga lubang jack audio 3,5 mm. Kayak yang udah saya bilang di awal tadi, kalau desain kamera selfie-nya ini udah pakai model punch hole ya. Kelihatan lebih stylish dan lebih kekinian. Nggak kayak itel P55 5G kemarin tuh yang masih pakai model water drop guys. Plus dia juga punya dynamic bar yang udah lumayan banget buat nampilin info tambahan kayak misal pas baterai lemah dan semacamnya. Buat varian warnanya ini ada dua ya, ada yang Aurora Blue kayak yang kita bahas ini. Terus juga ada satu lagi warnanya Moonlight Black. Dia juga ada opsi dua varian memori, ada yang 8/128 GB harganya Rp1.399.000 dan 8/256 GB harganya di Rp1.599.000. Buat layarnya sendiri, itel P55 NFC ini punya bentangan layar 6,6 inci XD Plus IPS LCD dengan bezel yang masih lumayan tebal di bagian dagunya. Refresh rate-nya udah 90 Hz dan buat peak brightness-nya ini mereka nggak ngasih tahu sampai berapa nits ya. Cuma menurut saya ini udah cukup dan dia juga udah ada auto brightness-nya. Buat kebutuhan daily udah oke banget ya. Kayak misal scrolling sosmed, terus juga streaming film, bahkan main game tipis-tipis. Warnanya juga cukup gonjreng, paling kurang tajam aja karena resolusinya yang masih XD+. Untuk performanya sendiri, itel P55 NFC ini ditopang dengan chipset UniSoC T606 berfabrikasi 12 nanometer yang bisa dapat skor Antutu di angka 263 ribuan. Buat main PUBG Mobile dia bisa dapat di XD High atau kalau mau paling enak ya bisa di set ke Smooth Ultra aja. Gameplaynya udah cukup smooth walau kadang ada sedikit frame drop di beberapa momen tertentu ya. Suhunya juga masih tergolong aman di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius. Dan saya main selama setengah jaman, baterainya cuma berkurang 8%-an aja. Dengan rata-rata frame rate-nya di 37 fps. Terus kalau buat main Mobile Legends di settingan smooth high, gameplaynya masih terhitung playable, walau kadang ada frame drop pas nampilin full animasinya. Dia bisa dapat rata-rata frame rate-nya di 55 fps, main selama 40 menit baterainya cuma berkurang 9% dengan suhu di kisaran 38 sampai 39 derajat Celcius. Beralih ke sektor kameranya nih guys, itel P55 NFC ini punya kamera belakang 50 megapiksel AI dual kamera dan buat kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel. Buat kualitas fotonya sendiri udah terhitung bagus buat HP sejutaan ya guys. Dynamic range-nya udah cukup oke, detailnya juga udah cukup tajam. Cuma memang buat mode potretnya ini agak sedikit keteteran ya. Pencahayaannya juga kelihatan gak konsisten jika dilihat dari beberapa foto yang udah saya ambil ini. Kadang terang, kadang juga redup. Padahal cara ngambil fotonya juga sama pakai mode auto. Sementara buat foto di kondisi kurang cahaya, kita bisa pakai night mode yang bisa bikin hasil fotonya jadi lebih terang.
detailnya bisa lebih tinggi, dan noise-nya pun jauh lebih berkurang guys. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya itel P55 NFC. Ini di resolusi 1080p 30 fps ya. Ini sekarang saya tepat di depan Museum Perjuangan Mandala Bakti. Lagi jalan-jalan sore. Itu Tugu Muda ya guys. Sambil ngetes kameranya. Let's go. Nah, kalau ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera depannya itel P55 NFC. Ini juga mentok di 1080p 30 fps guys. Oke, kayak gimana untuk hasilnya? Langsung aja komen di bawah. Yuk. Untuk baterainya ini punya kapasitas 5000 mAh. Udah bisa banget dipakai seharian penuh dengan pengecasan 18 watt, yang udah lumayan banget buat HP sejutaan kayak gini. Kalau mau ngomongin konektivitas, jelas ini masih 4G ya, tapi sesuai namanya, dia udah punya NFC. Fitur wajib buat HP murah di tahun ini yang tentu aja berguna buat orang yang hidupnya di perkotaan. Cuma yang agak kurang adalah sensor gironya yang masih virtual guys. Tapi ya masih bisa dimaklumin ya, namanya juga HP 1 jutaan. Set fingerprintnya juga punya respon yang cepat dan akurat. Tapi kalau misal mau lebih simple lagi, kita bisa pakai face unlock-nya. Overall, itel P55 NFC ini memang punya desain yang kekinian dan juga fitur yang melimpah. Cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari HP sejutaan dan bisa dipakai buat ngapain aja. Kalau mau bahas kekurangan, tentu aja ada ya. Cuma balik lagi, ini HP 1 jutaan, jadi masih bisa dimaklumi lah. Kayak misal layarnya yang masih XD+, brightness-nya yang belum bisa cerah banget, sensor gironya masih software, dan lain sebagainya. Buat rentang harga 1,4 sampai 1,6 jutaan sih, itel P55 NFC ini bisa saya rekomendasikan buat kalian. Jadi gimana pendapat kalian dengan si itel P55 NFC ini? Tulis aja di kolom komentar biar kita bisa diskusiin bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Dan sekian aja dulu untuk video kita kali ini guys. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.